Kita punya satu nama buat kita ajak diskusi bareng. Aku mau research hari ini ya. Cek baru masuk. Either Nadia. Aku minta tanggal 13 siang mulai research hari ini ya. Kita nggak cukup waktu buat itu. Kita menghadirkan Hindia. Kita nggak bisa kecolongan kayak gini, Bil. Dan soal biaya, Konser internasional? halo Kak Widya ya? Karena semua lagu cinta terdengar sama. Oke, deal ya. Halo Mbak Desi. Wait, kabar bagus nih, promotor udah lock kita buat konser bulan depan di Bali. Wah serius Mbak? Oke, kita jadi jalan ya untuk proyek konser satu ini. Ya, kamu yang mimpin project ini, mulai dari konsep sampai cari vendor. Klien open banget, tapi mereka pengen yang terbaik. Oke, aku mulai riset hari ini ya Mbak, dan siapin presentasi buat ketemu vendor nantinya. Oke, mantap. Aku percaya kamu bisa handle ini. Ini momen besar kita. Oke, makasih ya Mbak informasinya. Halo Kak Widya. Iya, Ini ada 3 vendor terbaik yang paling sering menangani konser besar di Bali. Aku juga sudah susun lengkap, ada profil dan juga highlight proyek mereka. oke aku lihat dulu ya. Redline. Iya Kak, itu yang paling kuat portofolionya. Mereka juga pernah memegang beberapa konser internasional seperti Ed Sheeran dan juga Dua Lipa. Oke, visual mereka clean. Terus menurut aku approach-nya juga profesional. Terus pengalamannya juga banyak. Kita punya satu nama buat kita ajak diskusi bareng. Oke, ini kamu ambil aja ya. Makasih ya. Nilai 2 menit pas artis masuk di stage sebelah kiri. Kayaknya karena komunikasi putus deh. Kita nggak bisa kecolongan kayak gini, Bil. Itu udah aku masukin ke log loh. Ntar breakdownnya aku share ke tim lighting juga deh. Oke, tapi menurutku overall art kita bagus sih. Malus juga, kalian juga puas. Bahkan beberapa I.O udah mulai ngecek profil kita loh. Feed Instagram juga rame banget. Iya, bagus dong. Ya udah, habis ini kamu kosongin jadwal. Siapa tahu ada project baru masuk, kita bisa langsung siapin. Halo, ini dari Sasa Aidarwan ID. Halo Kak Sasa, aku Widya dari Aura Evan. Aku dapat kontak kakak dari profil brosur. Oh, hai Kak Widya, makasih ya udah reach out ke aku. Ada yang bisa aku bantu? Jadi gini, aku lagi prepare konser utama buat bulan depan. Aku pengen ketemu nanti, mau set meeting awal buat presentasi, sama mau denger rekomendasi dari kalian juga. Oke, kelihatannya sih. Gimana, mau ketemu langsung? Iya, aku prefer langsung buat ketemu langsung biar dapat feel. Gimana kalau Rabu sore jam 4-an di Botakan Cafe? Rabu sore jam 4 di Botanika. Oke, not ya. Aku bawa tim basic dulu ya. Oke, sampai ketemu di sana ya. Oke, see you Kak Widya. See you. Halo Kak Widya ya? Oh halo Kak Sasa ya? Iya. Halo salam kenal. Iya, oh iya kenalin ini Nabila, asisten tim aku. Nabila. Ini Diana dari tim aku. Halo, salam kenal ya Diana. Silakan duduk Kak. Oke. Ya. Gimana nih Kak Widya, udah siap buat ngurusin konser tahun ini? Udah siap banget dong pastinya. Ya udah. Oke, jadi aku langsung mulai aja ya Pak buat presentasi konser dari aku. Oke, jadi untuk konser musik kali ini
tuh aku ingin konsernya tuh intimate, jadi nggak kayak konser biasa-biasa aja. Untuk tagline atau judul konsernya itu aku ada 3 kata, yaitu rupa, raga, dan rasa. Rupa, raga, dan rasa karena ini tuh menjadi musikan malam yang kita simpan secara diam-diam dan bukan tentang gelap, tapi dia tempat bercerita yang jujur dan disembunyikan dan pasti bisa kita nyanyikan bersama-sama. Ada 4 suara, 4 cerita dalam satu panggung untuk membuka luka dan cinta. Kenapa kita ada 4 suara, 4 cerita? Karena kita mengundang 4 artis besar di kota, yaitu yang pertama ada Hindia. Nah, Hindia ini yaitu bergenre musik pop indie. Terus juga liriknya itu sangat reflektif sekali. Dan yang kedua kita juga undang Salvia Dino, yaitu juga salah satu musisi dengan genre pop indie yang juga sama dengan dia. Dia juga pernah collab dalam satu judul lagu bareng dengan dia. Nah, yang ketiga kita juga undang artis perempuan ya, salah satunya itu ada Nadine Amiza. Nah, Nadine Amiza ini juga memiliki lirik lagu yang sangat puitis sekali. Yang terakhir kita akan undang Bernadia. Kenapa kita undang Bernadia? Karena liriknya itu juga sangat relatable untuk anak muda zaman sekarang. Oke, dari 4 artis tersebut kita itu ini visual acaranya seperti ini Kak. Makanya bisa banget dilihat di file PPT yang udah aku kirimkan ya. Untuk visual acaranya itu di panggung utama, aku pengen permainan lampu yang dinamis yang berubah mengikuti lirik yang dinyanyikan oleh para penyanyi. Nah, untuk latar belakang atau nanti di videokan itu bisa ditampilkan berupa video abstrak atau nanti bisa rekaman arsip dari para penyanyinya. Atau juga bisa puisi singkat yang bisa menyesuaikan lagu dari yang apa yang dinyanyikan. Nah, untuk tema warnanya aku ingin dari gradasi hangat ke gelap, dari warna krem atau peach nanti bisa ke birunya malam. Jadi eksperimensi itu kita transisi dari sore ke malam. Ya betul banget, dari dingin ke hangat seperti itu. Kita sekarang akan next ke lokasi konser. Nah, lokasi konser ini kita rencananya itu di lapangan utama Denpasar Bali dengan kapasitas 2.000 penonton. Nah, untuk tanggal acaranya itu kita sewa tempat di 3 hari, di tanggal 12 sampai dengan tanggal 14. Nah, untuk persiapan dari vendor kita beri waktu sekitar 1,5 hari di tanggal 12 sampai 13 siang. Setelah itu di tanggal 13 sampai malam kita gunakan untuk latihan para artis. Dari tanggal 14-nya itu udah steril venue, kita langsung open gate di jam 2. Nah, untuk anggaran dananya sendiri kita menyiapkan anggaran dana sebesar 1 miliar. Itu kita dapatkan dari penjualan tiket sebesar 600 juta dan 500 juta itu dari sponsor. Nah, selanjutnya untuk budget panggung kita ada di 350 juta, artis di 400 juta, dekorasi, sound lighting, dan fasilitas itu di 150 juta, konsumsi di 50 juta, promosi untuk konser ini 10 juta, dan biaya cadangan di 30 juta. Nah, mungkin itu presentasi dari Aurora Event mengenai konser kita kali ini. Mungkin nanti dari kakaknya bisa memberikan opsi tambahan untuk kita, boleh banget ya. Oke sih Kak Widya, aku paham kok arah konsep kami itu mau kemana. Jadi buat bangun konsep kami itu aku punya beberapa ide sih kalau kamu open. Aku open banget sih untuk ide-ide yang suara. Oke, menurut aku ya Kak Widya, kamu tuh nggak cuma butuh teknis secara panggung, tapi kamu tuh butuh atmosfer yang bangun itu sehingga bisa kayak puisi berjalan gitu. Dan buat konser ini kita tuh udah pernah bangun itu sebelumnya dari konser Hindia pada waktu itu. Mereka juga punya sequence rating sing yang sama sehingga tempo sama liriknya itu bisa menyatu gitu. Terus buat itu semua kita pakai sensor beat dan dimmer layering buat dapetin transisi yang menurut aku nyaris gak kelihatan tapi itu masih kelihatan pas gitu. Oke sih, itu persis banget apa yang aku bayangin selama ini. Ya, terus buat arsip rumah yang kamu inginin itu kita punya layar 8 mm footage di mana
kita sisipin arsip pribadi dari musisi tersebut. Terus backgroundnya kita buat secara melayang, jadi kelihatan seperti visual yang bagus gitu. Oke. Dan buat part puisi kamu itu, kita tuh gunain live text seperti layar LED di layar kedua. Jadi kayak bisa visual, tapi tuh nggak mendistraksi penonton gitu. Kalau itu kita bisa atur timing puisi live sync sih Kak, kayak yang sistem waktu itu kita pakai di show Berlin. Benar. Dan kalau kamu kasih kita Bali, kita pasti bawa Bali kok untuk pertunjukan tersebut. Jadi nggak cuma lokasi doang, tapi layar rasanya juga kita bawa. Oke sih, itu persis banget apa yang aku bayangin selama ini sih. Dan soal part puisi yang kamu bicarain itu, kita bisa live text di LED. Jadi kayak bisikan visual, nggak mendistraksi lagunya, tapi penonton masih bisa engage dengan bagus gitu. Kalau itu kita bisa atur timing puisi live sync sih Kak, kayak yang waktu itu kita pakai di show Berlin. Bener. Dan kalau kamu kasih Bali, kita juga kasih Bali buat jadi bagian dari pertunjukan. Oke sih, betul banget. Aku ingin tuh konser kita tuh gak aja konser biasa aja, tapi kita ada konser intimate supaya penonton itu bisa merasakan rasanya kita. Gitu. Dan kita pasti akan wujudin hal itu. Oke, kita pasti bisa ya. Bisa. Oke, sekarang kita ke lokasi konser nih. Awalnya sih aku cocok banget ya kalau lokasi konser kita tuh di lapang utama di Pasar Bali. Tapi karena hari ini tuh musim hujan, tapi aku takutnya ada resiko becek dan juga resiko lainnya. Kalau dari tim kalian ada saran nggak buat lokasi? Sebenarnya aja sih Kak Widya, dan menurut aku di GWK Cultural Park itu udah paling bagus sih. Karena kenapa? Karena GWK itu masih outdoor, terus lebih hidup juga dari sisi desain, cahaya, sama ambience-nya tuh masih mendukung gitu sama konsep dari Kak Widya sendiri. GWK ya? Oke sih, tepat. Selama dia masih dapat filmnya untuk acara konser ini sih aku oke. Benar sih, kalau menurut aku GWK itu masih cocok buat dinarasiin dari konsep Kak Widya sendiri gitu. Dan untuk aksesnya sekarang itu juga udah bagus, mobilisasinya juga bisa pakai jalur darat dan juga nggak mengganggu wisata utama. Oke, kita kunci di GWK gimana? Aku juga kayaknya udah rasa banget vibes-nya kalau kita jadi di GWK. Nanti pokoknya layoutnya tetap di konsep awal aja ya. Oke, berarti fix lock di GWK ya? Iya betul, kita lock di GWK ya. Oke. Kita ke waktu ya, tanggal acara. Nah, dari aku itu sewa tempatnya itu kira-kira 3 hari. Jadi aku beri waktu untuk vendor itu sekitar 1,5 hari. Di tanggal 12 sampai 13 jam. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut aku dari konsep yang kamu pingin itu kita nggak bisa terburu-buru, jadi kita butuh waktu lebih banyak. Gimana kalau 13 malam? Kita jadi malam ya. Karena kita 13 malam itu buat latihan para artis sih. Gimana kalau gini? Kalau 13 siang itu kalian dahuluin panggung sama soundnya. Jadi kita bisa latihan artis sambil kalian juga nyiapin fasilitas lainnya. Berarti untuk struktur panggungnya selesai maksimal tanggal 12 malam ya? Ya, betul. Boleh sih kalau itu, berarti nanti kita dahulin sound sama panggungnya di 13 pagi dan buat clear areanya itu di tanggal 14 jam 10 pagi, gimana? Clear area jam 4, tanggal 14 jam 10 pagi, iya. Nggak apa-apa sih, kita open gate juga di jam 2, jadi masih ada waktu buat clearing venue. Berarti fix seperti itu ya? Oke, jadi kita deal untuk waktu dari vendor nanti 13 siang, panggung aja sama sound itu udah ready ya? Iya. Oke. Untuk soal biaya dari Kak Widya yang udah dianggarin dan dari konsep, menurut kami anggaran maksimal itu di 400 juta. Kalau 350 juta kami belum siap. 400 juta untuk panggung ya? Iya. Dari kami tuh budgetnya 350 sih Kak. Gimana kalau gini nih Kak, aku punya ide. Jadi kita kan sampai akhir tahun masih ada event-event nih, ada 3 event konser. Gimana dari kakak yang handle konser tersebut untuk vendornya. Jadi aku nggak minta diskon nih Kak.
Jadi aku mau minta konser ini di panggungnya tetap di 350. Tapi kakaknya kita akan tanda tangan kontrak buat event sampai akhir tahun. Gimana? Jadi kita kerja sama bareng sampai akhir tahun. Jadi kakak Widya mau minta 350 juta, tapi buat event selanjutnya kita yang handle gitu. Iya betul banget. Penawaran yang bagus sih, kalau aku oke aja. Berarti 350 juta dengan event selanjutnya kita yang handle ya. Ya oke. Gimana deal? Deal. Deal ya. Oke. Untuk berarti untuk waktu, tempat sama biaya kita deal ya. Sambil nanti aku siapin kontrak sampai kita akhir tahun buat event-event aku selanjutnya. Oke deal ya. Iya. Untuk jadwal kick-off meeting dan juga pre-production akan aku kirim nanti malam, dan kita bisa mulai pada fase produksi besok. Dan untuk regulasi vendornya sendiri juga udah cukup sih. Oke, fix ya. Terima kasih ya Kak atas kerjasamanya. Semoga kita lancar sampai hari H. Oke, makasih juga. Ya. Kau dan aku saling